kemudian Pak Armanto dari Aliansi, Pak Sumarmo, kemudian ada kami datang ke sini memang ada undangan dari Sekda Provinsi untuk hadir di sini menemui Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Sebelum datang ke sini kami juga menyampaikan kepada Ibu Wali Kota, kami WA bahwa izin Ibu kami hadir dalam undangan ke Bangpom Provinsi terkait dengan pajak PBB dan opsi. Hasilnya nanti akan kami laporkan dan dijawab langsung oleh Ibu Wali Kota bahwa ikuti dengan baik Mbak, catat semua aspirasi yang ada, nanti akan didiskusikan. Itu adalah jawaban dari Ibu Wali Kota. Sehingga Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya mohon maaf mungkin memang saya belum bisa menjawab secara keseluruhan secara detail. Tetapi kami berjanji bahwa ini akan kami laporkan kepada pimpinan dan insya Allah akan mendapatkan perhatian yang serius dari Ibu Wali Kota. Saya kira di dalam waktu yang tidak terlalu lama saya akan menghubungi mungkin Pak Robani sebagai salah satu yang dianggap sesepuh dari Panjenengan atau Pak Joko Wahyudi, monggo kami kembalikan lagi. Saya kira itu penjelasan dari kami. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Sekda Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat itu mendapatkan serapan dari pajak itu 63%. Tapi untuk PKB akan tetapi Jawa Barat sudah bisa membebaskan. Ini bukan jari ini loh. Mas KDM itu salah satu sahabat saya. Kebetulan beliau sangat dekat sekali dengan pengurus kita yang ada di Jawa Barat. Apakah Jawa Tengah tidak bisa? Dengan pendapatan yang sebegitu, cuma 63%, dia sudah bisa membebaskan. Dan pembangunan di Jawa Barat, Panjenengan bisa lihat YouTube-nya itu masif. Semua infrastruktur dibangun. Jawa Tengah ini bangun apa? Selama Pak Lutfi jadi, Jawa Tengah ini bangun apa? Banjir sayung terus-terusan. Bahkan mana itu Awas Tuwo itu banjir juga. Togosari banjir. Terus apa yang dilakukan? Kali dangkal semua, nggak ada yang dikeruk. Perhatian pemerintah kepada rakyatnya nggak ada. Pajak kok menunda ini masuk akal apa enggak? Jawaban Panjenengan dan tadi yang sampaikan Pak Sekda, yang menurut undang-undang ini itu kami tidak tahu semua sebagai rakyat. Oke? Karena apa? Tidak pernah dikasih tahu dan nggak ada transparansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Panjenengan semua yang duduk di pemerintahan saat ini, saya yakin bukan robot gitu. Robot dan manusia gitu. Saya yakin bukan robot. Panjenengan semua pasti punya hati nurani. Panjenengan punya telinga, punya otak, dan punya hati. Punya Allah di dalam diri sampean. Jangan matikan ketuhanan sampai. Dengarkan ini aspirasi rakyat. Suara Tuhan, suara Allah, suara Yahweh. Kalau ini tidak didengarkan, kita cuma normatif saja. Kita minta kejelasan malam hari ini. Keputusan dari gubernur, keputusan dari wali kota, kita menunggu berapa hari, bukan minggu. Tanggal berapa? Kalau tidak ada keputusan, maka saya minta yang ada di sini, ayo bukan yang awal dulu yang Semarang. Siap, Siap. Gelar posko di depan itu. Untuk ini kantor kita kok. Ini gedung ini juga milik kita kok. Apa betul ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menggarisbawahi yang tadi belum disebut. Kenapa Surabaya PBB tidak pernah naik, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi?
Demak juga. Ini yang menjadi, karena kalau PPP-nya ini mereka nggak bisa investasi kalau terlalu tinggi. Ini mesti. Ya sebetulnya dari yang kami usahakan ini, mungkin kalau ingin manggil kita ada apa dengan ketua Bapenda Semarang menurut Pak Nogani, saya setengah menit aja, karena ini penting sekali. ya. Setengah menit. Terima kasih. Jadi semua ini bermulanya adalah dari bagaimana pemerintah, eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD. Kalau pemerintah pusat dalam merumuskan APBN. Dalam perumusan APBD, rakyat tidak ada yang tahu. Iya kan? Seharusnya rakyat ini mesti harus tahu. Jadi APBD Kota Semarang itu bayangan kami dalam penyusunan APBD itu ya cuman pertama belanjanya dulu, terus oh sekian, baru setelah itu pendapatannya dari mana, dari ini ini nggak nutup, kok dari pajak naikkan sekian. Nah itulah menurut saya Mas Robani itu tolong ini untuk RAPBD 2026 Kota Semarang atau Provinsi Jawa Tengah sepertinya sudah disahkan. Sepertinya apa belum? Kalau belum ini kesempatan, tolong kami libatkan. Kami ingin tahu bagaimana anggota dewan itu dalam tanda petik yang merampok pendapatan rakyat. Karena APBD itu diserap untuk pembayaran untuk belanja pegawai di sektor atau di lembaga legislatif itu terlalu banyak. Untuk tunjangan perumahan aja sampai puluhan juta, itu loh. Itu belum nanti ada kunjungan dapil, terus ada reses dan sebagainya. Kami rakyat dalam waktu dekat itu kepingin membongkar APBD provinsi dan APBD Kota Semarang. Jadi seberapa sehat APBD kita? Karena semua berawal dari pembuatan APBD. Dari situ nanti kita akan tahu gitu loh. Artinya satu, APBD kita terlalu boros apa tidak untuk membiayai pegawai negeri, terus legislatif dan sebagainya, terus untuk alokasi pembangunan berapa dan sebagainya. Saya kira itu Mas Robani. Jadi kami tolong dilibatkan pada saat pembahasan APBD. Terima kasih. Itu kita sore hari ini mengadakan audiensi fokus untuk BKB dan BBB. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana dan saya yakin pasti semuanya tidak puas, karena untuk memuaskan orang banyak itu pasti susah. Maka kesimpulan saya bagi siapapun, baik pemerintah dan kami dari ARIP, ya sesuai dengan agenda audiensi pada sore hari ini, kami menuntut yang pertama yaitu terkait pajak PKB dan yang kedua adalah BB, yang itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, sedangkan BBB ada pemerintah kota, dan kedua-duanya ada yang mewakili dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Kami yaitu memberi satu ultimatum bahwa kami minta jawaban tertulis untuk mengajukan gugatan di MK terkait yaitu peraturan nomor 1 tahun 2022 tentang pendapatan pusat dan daerah pajak. Itu yang kami upayakan untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia yang selama ini selalu diperas dengan pajak yang masyarakat awam kita tidak tahu hitung-hitungannya, yang selama ini adalah kong kali kong antara pemerintah dan DPR. Terus tadi jawaban dari Pemprov sendiri menurut Arif ya, ini Arif itu apa ya Pak Bani? Ya normatif saja, seperti pemerintah umumnya pasti akan menindaklanjuti dan seterusnya itu kami dari aktivis sudah warak jawaban seperti itu, pasti normatif lah. Kita nanti melihat hasilnya seperti apa, tapi kalau tidak ada perubahan sesuai yang disampaikan peserta audien yaitu Gus Nova Mahendra, kemungkinan kita mengadakan upaya
yaitu kekuatan massa demo sebesar-besarnya. Kalau memang itu tidak didengar oleh pemerintah atau DPR, kemungkinan bisa Nepal 2 ke Indonesia. Terus ini Pak ini untuk rencana ketika jawaban itu tidak tersampaikan, rencana untuk pembuatan pos di provinsi seperti apa itu Pak? Kalau pos itu kan secara regulasi hak setiap warga masyarakat, dibolehkan dimanapun, apalagi ini gedung rakyat, gedung negara, fasilitas yang dibangun oleh uang rakyat, pasti sangat-sangat boleh dan pasti tidak ada yang dapat menghalanginya, karena itu untuk menggali aduan dari masyarakat yang merasa terbebani dengan bayar pajak-pajak itu. Ini untuk yang baju ini siapa nama Bapak ini Pak? Bisa menambahkan Pak untuk hasil dari audiensi hari ini? Kami sangat tidak puas dengan audiensi hari ini karena yang datang tidak berkompeten dan kompetensinya itu kurang baik. Contoh satu pertanyaan saya tadi, serapan PKB di Jawa Tengah tahun lalu saja mereka nggak paham. Terus kemudian itu diperuntukkan dan dikembalikan kepada rakyatnya berapa, yang untuk membangun berapa, upah pungutnya berapa, harus ada transparansi sehingga kita ini rakyat tidak dibodohin terus. Pajak naik terus, sementara fasilitas-fasilitas tidak akan meningkat di Jawa Tengah ini. Demikian juga tadi ada di kawan-kawan buruh mengatakan bahwa buruh di Indonesia ini buruh yang paling murah se-Indonesia. Di Jawa Tengah ini paling murah se-Indonesia. Sehingga itu membuat derita kami orang Jawa Tengah ini menjadi semakin terpuruk. Oleh karenanya dengan harapan transparansi pajak kemudian baik dari PBB maupun PKB itu sebagian direduksi, baik PBB yang tadi ukuran rumah atau tanahnya sekian bebas pajak, kemudian kendaraan bermotor yang lebih dari 10 tahun dibebaskan tanpa pajak, itu akan membantu sekali untuk masyarakat rakyat bawah. Orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari 10 tahun, kendaraan roda 2 ini yang saya usulkan, seperti yang terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini serapan dari PKB hanya 63%, tapi mampu membebaskan kendaraan bermotor yang lebih dari 10 tahun tanpa pajak. Kenapa kita tidak bisa? Karena apa? Ada ketidaktransparansi ke pengelolaan pajak itu tadi. Jadi dikembalikan kepada infrastruktur berapa, dikembalikan kepada pemerintah, kepada rakyat berapa. Kita suruh bayar terus, tapi untuk apa manfaatnya buat rakyat? Itu mungkin. Oke Pak Rianto mungkin bisa menambahkan hasil daripada. Saya membawa aspirasi dari teman-teman lembaga pendidikan, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, masjid musola yang saat ini masih ditarik pajak PBB oleh pemerintah Kota Semarang. Melalui forum ini, ya, walaupun kami tadi hanya beliau hadir mewakili wali kota, yaitu Ibu Ketua Bapenda, walaupun hanya menjawab, kami tidak puas sekali jawabannya. Oleh karena itu, kita tunggu jawabannya tertulis. Kalau nanti sampai jawabannya hanya normatif aja, udah kita akan buat gerakan yang lebih besar lagi. Kita bikin posko pengaduan di depan Balai Kota Semarang untuk Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang yang merasa pajaknya terbebani menjerat, silakan lapor. Nanti teman-teman lembaga bantuan hukum, pengacara-pengacara, kita akan rangkum semuanya, ya. Masyarakat mudah-mudahan melalui gerakan ini para pejabat menjadi tahu bahwa kita ini yang gaji mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi tanah wakaf tolong bebaskan pajaknya, PBB. Tanah wakaf, masjid, musola, madrasah, yayasan-yayasan, pondok pesantren, bebaskan pajaknya. Cari dari hasil lainnya, dari sumber yang lainnya. Jangan pajak untuk membebani masyarakat. Begitu. Untuk tuntutan itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun? Kita akan membuat posko sebagai aspirasi masyarakat. Kalau jawaban dari Gubernur Jawa Tengah, juga Wali Kota Semarang itu, kami tim Arif itu cukup memuaskan, ya kita mungkin posko kita bubarkan. Tapi kalau itu sebelum ada jawaban, ya kita selalu buka posko sebagai aspirasi masyarakat, karena kalau lewat DPR sudah buta mata buta telinga, atau sebaliknya
buta telinga, buta mata, nggak akan apalagi hatinya sudah tertutup oleh kekuasaan karena dia bukan menjadi pemimpin, jadi menjadi penguasa. Semuanya ingin dikuasai, termasuk pajak rakyat yang diperas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rabbani.